Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 Mapel Biologi kelas F3. Di sini, guru pengampu kita adalah Ibu Tri Astuti Evawani, artis karang bener kita. Oke, kita bakal ngapain di sini? Lanjut saja, ikutin kita terus ya. Di sini kami akan mengobservasi pengamatan terhadap tumbuh-tumbuhan yang ada di gor Taman Waduk, mengamati tentang jaringan apa saja yang ada di dalamnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alia Rahmania Saadi, absen 5. Saya Kanada Azera Wahyu Pratama, absen 36. Saya Gabriel Alfiran Rianti, absen 16. Saya Helena Desdevira Sredewi, absen 12. Citra Reka Upa 10. Raffi Yasmila Arsi, absen 32. Langsung saja. Bunga kertas atau Bougainvillea spectabilis. Oke, jadi di sini kelompok kami sudah menemukan satu tanaman dikotil, yaitu tanaman bunga kertas. Seperti ini gambarannya. Nah, kenapa kelompok kami mengatakan ini sebuah kelompok tanaman dikotil? Yang pertama, dilihat dari struktur akarnya. Akarnya itu berbentuk akar tunggang. Nah, di sini kelompok akar tunggang itu akarnya analisisnya tidak mudah dicabut karena dia itu besar-besar, berbeda dengan monokotil itu seperti rumput itu mudah dicabut. Itu akarnya, dari sisi akarnya. Kemudian dari sisi daunnya menyirip. Tuh, menyirip dia termasuk ke dalam tanaman dikotil. Yang ketiga, dia punya meristem, jaringan meristem ada 3, yaitu meristem apikal atau dasar, 2 meristem sekunder atau meristem lateral, yang ketiga meristem interkalar. Nah, di sini juga ada ketiga tersebut. Jadi dari meristem apikal, batang-batangnya ini juga akan bertambah besar, akarnya juga akan merambat besar, panjang. Kemudian yang kedua meristem lateral, meristem sekundernya itu yang ini nanti batangnya diameternya akan semakin besar. Kemudian meristem interkalar, dia punya ranting-ranting yang nantinya juga akan bertambah. Oke, sekian ini dari satu tanaman dikotil kita akan lanjut ke tanaman Kencana ungu. Selamat siang semua, saya Sofia Alfian Rianti akan menjelaskan tentang salah satu bunga yaitu bunga kencana ungu yang termasuk dalam dikotil. Nah, di sini menurut kalian kenapa dimasukkan ke dalam kelompok bunga bunganya ini mahkotanya ada 5. Yang pertama dari sisi bunganya, terus dari sisi daunnya ini menyirip. Bisa dilihat. Lalu batangnya ini berkambium ya lihat sendirilah pokoknya gitu. Dan juga banyak cabangnya kayak gini. Terus akarnya juga bisa dilihat, akarnya ini termasuk akar tunggang yang itu dimana adalah akar dikotil. Baik, terima kasih, sekian. Dadah. Tanaman madu. Oke, sekarang giliran saya menjelaskan bunga ini. Jadi di sini ada tanaman Rhododendron yang kita semua tahu albigum. namanya apa? Rhododendron albigum. Ya, pokoknya itu. Rhododendron albigum. Ya, nanti ada teksnya ya. Jadi kalau kita analisis di sini adalah daunnya itu menyirip ya. Ya walaupun kecil tapi kalau dilihat secara dekat dia menyirip, serta kita bisa lihat dia mempunyai ranting yang menjalar, cabang-cabang, dan bisa bertumbuh banyak atau besar ya. Jadi ini termasuk tanaman atau tumbuhan dikotil ya. Oke, seperti itu analisa dari saya. Lanjut. Pohon trembesi. Oke, perkenalkan nama saya Helena. Di sini saya akan menjelaskan pohon trembesi. Ini termasuk jenis dikotil. Kenapa? Karena pertama dilihat dari daunnya, yaitu dia menyirip ya, terus dia bercabang banyak, terus akarnya itu dia Berkambium. berkambium, akarnya jadinya dia bisa tumbuh lebih besar lagi dan tidak bisa dicabut ya. Terus batangnya semakin besar, batangnya semakin besar, semakin
tambah panjang. Apa lagi ya? Akarnya akar tunggal. Oh ya, akarnya akar tunggal. Ya, Terima kasih. Tumbuhan Afrika. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tanaman dikotil yang bernama tumbuhan Afrika. Di sini kenapa kok bisa dibilang dikotil? Karena bisa dilihat tulang daunnya itu daunnya mirip. mirip. Terus dia Terus batangnya ini bercabang. bercabang dan berkambium, jadi bisa tumbuh lebih besar. Terus dari akarnya Dari itu akar akar tunggal. tunggal. Dia tidak mudah dicabut. Terus apalagi ya? Punya meristem tadi 3 meristem. Meristem apikal, meristem lateral dan meristem interkalar. Tuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Pohon palem. Saya mau menjelaskan pohon ini namanya buah palem, pohon palem. Ini monokotil ya, bisa dilihat. Tumbuhannya menjalar dengan satu batang, Daun lalu daunnya lurus. lurus, Tulang daunnya tulang lurus. daunnya lurus dan bercabang. Terima kasih. Akarnya Oh, akarnya serabut. Tanaman jahe. Ini saya menemukan tanaman jahe. Ini termasuk jenisnya itu monokotil. Karena bisa dilihat tulang daunnya ini tuh lurus. Terus akarnya juga akar serabut. Dia juga tumbuhannya kecil, sekitar segini-segini aja, nggak bisa tumbuh besar. Batangnya juga kelihatannya kecil, jadi dia nggak bisa tumbuh lebih besar lagi. Batangnya juga lurus, nggak bercabang. Oke, terima kasih. Radiscolor atau Adam Hawa. Oke, langsung saja ke tanaman yang termasuk ke dalam golongan monokotil. Yang pertama, kelompok kami menemukan daun Adam Hawa atau radiscolor. Nah, ini termasuk monokotil karena dilihat dari tulang daunnya ini lurus. Tulang daunnya lurus, tidak menyirip. Terus yang kedua, akarnya mana ya? Ini akarnya serabut. Dia kecil-kecil gitu, mudah dicabut jadinya. Terus yang ketiga, dia juga radiscolor itu pasti ukurannya segini semua. Kalau kita lihat ya tidak bisa bertumbuh menjadi besar karena dia tidak mempunyai tidak bercabang lah gitu. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Sisal atau tanaman nanas hias. Oke, selanjutnya yaitu tanaman monokotil. Tanaman monokotil ini salah satunya tanaman nanas Yes. hias. Ya. Kenapa ini disebut dengan tanaman monokotil? Karena pertama yaitu bentuk daunnya dia itu sejajar. Dia tidak mirip, jadi dia sejajar. Terus batangnya itu nggak bercabang. Lalu akarnya itu serabut, luas. Batangnya beruas. Batangnya beruas. Habis itu apa lagi ya? Udah. Ya. Terima kasih. Tanaman hanjuan. Tanaman terakhir monokotil yaitu namanya daun hanjuang. Kenapa ini namanya tanaman monokotil? Karena dari sisi daunnya itu punya satu tulang daun yang lurus, kemudian batangnya tegak lurus tanpa bercabang, terus akarnya monokotil, akarnya serabut, mudah dicabut gitu. Seret. Ini udah hampir Jangan dicabut beneran ya. Terus apalagi ya? Mungkin punya meristemnya itu meristem apikal karena dia bisa bertambah besar, mungkin tambah panjang, kemudian akarnya juga memanjang. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.